Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Rama Frizona Putra, NIM 252129. Saya akan membacakan tentang prasyarat atau syarat-syarat UTS tentang mata kuliah jaringan nirkabel. Yaitu saya akan membagikan sedikit materi tentang ringkasan jaringan nirkabel. Yang pertama yaitu bagiannya konsep dasar jaringan nirkabel. Yang kedua, perangkat keras jaringan nirkabel. Yang seterusnya, implementasi jaringan nirkabel berbagai bidang. Baiklah, yang pertama yaitu konsep dasar jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel adalah sebuah teknologi yang mampu menciptakan koneksi perangkat tanpa harus menggunakan kabel. Di era teknologi seperti ini, hampir semua perangkat mendukung jaringan nirkabel seperti radio, perangkat seluler, dan sebagainya. Bisa kita bayangkan betapa repotnya jika daerah di luar kota ingin saling terhubung berkomunikasi apabila tanpa ada jaringan nirkabel ini. Maka kita akan sulit berkomunikasi seperti dengan keluarga, kerabat, atau teman, dan lain-lainnya. Banyak yang beranggapan bahwa jaringan nirkabel hanya sebatas pada wifi saja. Sedangkan jaringan nirkabel itu sangat luas pengertiannya. Contohnya yang seperti zaman sekarang, teknologi yang berbasis IT. Kita dapat melakukan panggilan telepon melalui via WhatsApp dan video call. Itu menggunakan jaringan seluler. Jaringan nirkabel ini merupakan teknologi yang dapat menghubungkan dua atau lebih perangkat untuk berkomunikasi tanpa harus menggunakan kabel dalam transmisi data. Artinya, dengan menggunakan jaringan nirkabel, kita bisa saling terhubung meskipun jauh dari router. Jaringan nirkabel atau wireless menggunakan gelombang elektromagnetik seperti mikro, radio, hingga infrared untuk proses pengiriman antar perangkat. Seperti pada kita lakukan pada saat menggunakan ponsel, kita mengirim sebuah file yaitu dengan aplikasi ShareIt atau Bluetooth. Berbeda dengan jaringan kabel. Jika jaringan kabel yang menggunakan kabel sebagai media transmisi, sedangkan jaringan nirkabel menggunakan gelombang elektromagnetik. Yang kita maksud jaringan yang menggunakan kabel itu seperti menggunakan kabel UTP untuk akses jaringan. Sedangkan yang nirkabel itu menggunakan gelombangnya elektromagnetik. Selain itu, jarak yang bisa dijangkau menggunakan jaringan nirkabel pun beragam. Ada yang hanya dalam jangkauan jarak dekat dan ada juga yang jarak jauh. Contoh teknologi jaringan nirkabel yang sering kita pakai adalah smartphone. Smartphone menggunakan teknologi jaringan nirkabel yang di dalamnya mendukung Wi-Fi dan juga Bluetooth. Yang dimaksud Wi-Fi adalah kita jaringan pada sebuah telepon tersebut. Yang Bluetooth adalah untuk kita transfer file atau beberapa dokumen. Bila dibandingkan dengan jaringan nirkabel seperti komputer yang harus menggunakan kabel, kita ingin sambungkan ke internet, tentu akan lebih efisien menggunakan jaringan nirkabel. Sebelumnya, jaringan nirkabel diklaim lebih cepat dan aman. Akan tetapi sering berkembangnya teknologi, jaringan nirkabel telah membuat kesenjangan menjadi berkurang. Selanjutnya, fungsi jaringan nirkabel. Secara fungsi, sebenarnya jaringan nirkabel memang umumnya sama dengan jaringan kabel, yaitu sebagai jembatan atau penghubung antar perangkat
agar bisa bertukar data atau terkoneksi internet. Hanya saja jaringan nirkabel ini adalah pengembangan dan pembaruan teknologi dari jaringan kabel. Manfaat dari jaringan nirkabel. Manfaat dari jaringan nirkabel yaitu yang pertama praktis. Yang dimaksud praktis adalah pengguna dapat mengakses jaringan dari berbagai tempat selama tempat tersebut dapat dijangkau jaringan nirkabel. Selain itu, Anda tidak harus terikat pada kantor dan bisa melakukan konferensi tanpa harus datang ke kantor karena bisa menggunakan fitur video call pada WhatsApp atau aplikasi-aplikasi komunikasi chat lainnya. Yang kedua, konfigurasi yang mudah. Yang dimaksud konfigurasi yang mudah yaitu pengguna tidak perlu menyusun kabel yang kompleks agar dapat membangun koneksi jaringan. Dengan adanya jaringan nirkabel, konfigurasi dapat dilakukan dengan lebih mudah. Yang ketiga, perluasan lebih mudah. Maksudnya adalah ketika pengguna akan memperluas jaringannya, mereka bisa menambahkan hanya dengan peralatan yang sudah ada. Berbeda dengan jaringan kabel yang harus membutuhkan kabel untuk menyambungkan beberapa jaringan, yang mana membutuhkan biaya tambahan dan maka pengeluarannya akan lebih besar. Keamanan. Yang dimaksud dari keamanan jaringan nirkabel ini yaitu jaringan ini sudah dilengkapi dengan perlindungan keamanan yang kuat. Maka sedikit orang yang bisa membobol keamanan pada jaringan tersebut. Yang selanjutnya meningkatkan produktivitas. Apabila dalam satu perusahaan menggunakan jaringan nirkabel yang sama dapat memudahkan integrasi atau kerjasama antar pekerja. Selanjutnya yaitu kelebihan jaringan nirkabel. Seperti yang kita ketahui bahwa jaringan nirkabel memberi banyak kelebihan kepada pengguna. Berikut kelebihan di antara lain yaitu yang pertama lebih mudah dikembangkan dan diperbaiki ketika mengalami gangguan. Yang kedua, tidak membutuhkan peralatan atau kabel yang mahal. Yang ketiga, biaya maintain atau memperbaikannya lebih terjangkau. Yang keempat, dapat menjangkau daerah-daerah terpencil seperti di desa-desa yang jauh dari kota. Yang kelima, tidak membutuhkan tempat yang luas. Yang keenam, kecepatan transfer stabil meski tanpa kabel. Seperti yang kita gunakan zaman sekarang yaitu pada handphone yang termasuk alat transfer yang tercepat. Apalagi sekarang memiliki macam-macam cara atau alat transfer yang lebih maju. Selanjutnya kekurangan jaringan nirkabel. Kekurangannya ada beberapa kekurangannya dari jaringan nirkabel tersebut. Yang pertama, biaya pengembangannya mahal, walaupun lebih mudah dilakukan. Cuaca sangat berpengaruh kepada jaringan nirkabel, seperti badai petir, hujan, maka jaringan akan mengalami kegangguan. Yang ketiga, keamanan yang tidak sekuat jaringan kabel. Selanjutnya kita masuk ke contoh perangkat keras jaringan nirkabel. Yang pertama yaitu router. Apa yang dimaksud router?
Router itu adalah perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal dan mengarahkan lalu lintas antara jaringan lokal dan jaringan luas, misalnya seperti internet. Router nirkabel ini memiliki kemampuan tambahan untuk menyediakan konektivitas nirkabel kepada perangkat yang terhubung melalui Wi-Fi. Dari selanjutnya yaitu kelebihan dari router yaitu dapat mendeteksi dan melakukan optimalisasi berbagai macam media serta aplikasi untuk memberikan pengalaman penggunaan yang lebih memuaskan. Memberikan layanan video yang dapat disesuaikan dengan aplikasi yang digunakan. Misal seperti telekomunikasi video, video call, live streaming, dan yang lain-lain. Dan yang terakhir yaitu meluaskan cakupan layanan ke seluruh cabang, termasuk layanan keamanan, optimalisasi jaringan, integrasi aplikasi, dan penyatuan layanan komunikasi. Kekurangan dari router yaitu tidak tahannya hardware yang digunakan seperti hard disk, karena hard disk bisa jebol dinyalakan terus-menerus, tetapi router fisik biasanya dinyalakan secara terus-menerus. Yang kedua, tidak tahan terhadap cuaca. Yang ketiga, bila router jaringan bermasalah maka tidak akan berfungsi. Yang kedua yaitu contoh perangkat kerasnya yaitu access point. Yang dimaksud access point adalah perangkat yang digunakan untuk membuat titik akses nirkabel dalam jaringan. EP bertanggung jawab untuk menerima dan mengirimkan data nirkabel antara perangkat nirkabel dan jaringan kabel. AP sering digunakan untuk memperluas jangkauan jaringan Wi-Fi atau membuat jaringan kabel baru. Contohnya seperti wireless NAP, Netgear, ProSafe, dan Ubiquiti UniFi AP. Kelebihan dari access point ini yaitu sistem access point dapat melayani banyak PC atau komputer. Yang kedua, dengan AP, pengaturan komputer silent lebih mudah dan dapat mengetahui adanya komputer yang memancarkan sinyal AP yang untuk masuk ke dalam network. Kekurangan dari access point ini masih memiliki konfigurasi yang lemah. Yang kedua, keamanan yang tidak selalu kuat. Contoh perangkat keras yang selanjutnya, antena. Antena ini digunakan untuk meningkatkan jangkauan dan kualitas sinyal nirkabel. Beberapa perangkat nirkabel memiliki antena bawaan, sedangkan yang lain dapat memiliki konektor eksternal yang memungkinkan pengguna untuk menghubungkan antena tambahan. Contohnya TP-Link, TL ANT 2409A. Kelebihan dari antena ini yaitu komunikasi jarak jauh. Yang dimaksud komunikasi jarak jauh ini, antena nirkabel memungkinkan komunikasi jarak jauh tanpa menggunakan kabel. Ini memungkinkan fleksibilitas dalam menghubungkan perangkat di area yang luas atau sulit dijangkau. Yang kedua, koneksi tidak terputus. Antena nirkabel dapat memastikan koneksi yang terus-menerus dan tidak terputus. Ini sangat penting dalam membutuhkan koneksi yang stabil seperti video streaming, panggilan telepon, atau game online. Kekurangannya yaitu kekurangan dari antena, terbatasnya jangkauan. Yang dimaksud terbatasnya jangkauan ini adalah
Antena nirkabel memiliki jangkauan terbatas dibandingkan dengan antena yang menggunakan kabel. Hal ini tergantung pada frekuensi dan transmisi dan karakteristik lingkungan di sekitarnya. Jangkauan dapat dipengaruhi oleh hambatan fisik, interferensi, dan lain-lain. Baiklah, selanjutnya yaitu implementasi jaringan nirkabel dari berbagai bidang. Yang terdiri dari yang dimaksud berbagai bidang itu ialah di bagian jaringan nirkabel di bagian pendidikan seperti yaitu memungkinkan akses internet tanpa kabel di kampus, sekolah, atau ruangan kelas. Ini kemungkinan siswa dan guru dapat untuk mengakses sumber daya pendidikan online, berkolaborasi secara online, dan memfasilitasi pembelajaran jarak jauh. Seperti pada kampus kita, yaitu kita dapat menggunakan akses e-kampus untuk mencari-cari data atau melihat jadwal mata kuliah dan pengambilan absen dengan sistem e-kampus. Yang selanjutnya yaitu di bagian bidang kesehatan dan keperawatan. Jaringan nirkabel memainkan peran penting dalam implementasi teknologi kesehatan dan perawatan kesehatan. Misalnya, jaringan nirkabel digunakan untuk mentransfer data medis dari perangkat medis ke sistem informasi kesehatan. Memungkinkan pemantauan jarak jauh pasien dan menghubungkan perangkat wearable dengan aplikasi kesehatan yang seperti pada tahun kemarin kita dilanda penyakit corona, yaitu cara-cara kita untuk mengetahui apakah kita terkena penyakit corona atau tidak, kita dapat melakukan cek kesehatan badan melalui konsultasi melalui handphone. Dan ketika kita divaksin, maka akan dikeluarkan sertifikat vaksinnya, seperti kita dapat mengecek vaksin apa yang telah kita yang diberikan oleh dokter kepada kita, yaitu kita melalui aplikasi seperti Peduli Lindungi. Yang selanjutnya yaitu jaringan nirkabel di bidang transportasi yang digunakan dalam implementasi transportasi umum. Misalnya sistem pembayaran elektronik menggunakan jaringan nirkabel untuk mengizinkan pembayaran tiket secara nirkabel menggunakan kartu pintar atau smartphone. Jaringan Wi-Fi di dalam transportasi umum seperti kereta api, bus, pesawat terbang, dan memberikan konektivitas internet kepada penumpang. Contohnya kita mau pergi menggunakan naik kereta api dari Padang ke Pariaman, maka di dalam kereta api tersebut maka akan disediakan jaringan Wi-Fi untuk pengguna smartphone. Yang keempat, jaringan nirkabel di bidang perkantoran. Yang dimaksud di dalam bidang perkantoran ini untuk menyediakan konektivitas internet ke seluruh area perkantoran. Ini memungkinkan karyawan mudah mengakses sumber daya online seperti email, cloud storage, basis, dan perusahaan. Dan aplikasi bisnis lainnya menggunakan perangkat mereka seperti laptop, tablet, atau smartphone. Yaitu kita dapat berkomunikasi antara rekan kerja menggunakan laptop atau email. Apakah kita sedang lagi meeting di ruang berbeda, maka kita dapat melalui chattingan lewat smartphone atau lainnya. Dalam menjalankan fungsinya untuk menghubungkan perangkat, jaringan nirkabel beberapa jenis yang berbeda-beda menurut jangkauannya.
yaitu seperti ada beberapa jenis-jenis jaringan nirkabel. Yang pertama bisa disebut WPAN, yang artinya yaitu Wireless Personal Area Network. Yang dimaksud Wireless Personal Area Network ini jaringan yang memungkinkan koneksi antar perangkat wireless dengan jarak yang dekat. Biasanya dalam satu ruangan atau area yang terbatas. Misalnya, jaringan WPAN dapat digunakan untuk menghubungkan smartphone dengan headset atau komputer dengan printer. Salah satu kegunaan jaringan WPAN adalah kemungkinan adanya koneksi yang cepat dan mudah antar perangkat wireless tanpa perlu menggunakan kabel atau koneksi internet. Selain itu, jaringan WPAN juga dapat digunakan untuk menghubungkan perangkat yang tidak memiliki koneksi internet, seperti lampu atau termostat, yaitu ke jaringan yang lebih besar. Kelebihan dari WPAN ini yaitu jaringan WPAN memiliki beberapa kelebihan seperti digunakan fleksibel dan tidak membutuhkan koneksi internet. Kekurangan dari WPAN ini yaitu seperti jaraknya yang terbatas, kecepatannya yang lebih rendah dibandingkan dengan jaringan yang lainnya, serta kerentanan terhadap gangguan yang lebih tinggi. Tujuan WPAN ini yaitu memungkinkan konektivitas nirkabel yang praktis dan efisien antara perangkat-perangkat dalam jarak yang sangat dekat, biasanya dalam lingkungan pribadi atau area kecil, seperti dalam sebuah satu ruangan atau satu kantor. Contoh WPAN yaitu seperti Bluetooth, yaitu Bluetooth adalah teknologi WPAN yang paling umum digunakan. Dengan Bluetooth, perangkat-perangkat seperti headset, keyboard, mouse, dan speaker dapat terhubung secara nirkabel dengan perangkat lain dalam jarak pendek. Yaitu yang kedua, Zigbee. Zigbee yaitu protokol WPAN yang digunakan untuk komunikasi nirkabel dalam jarak yang lebih luas. Biasanya digunakan untuk aplikasi rumah pintar, smart home, atau sebagai yang lainnya. Baiklah, selanjutnya WLAN, yaitu Wireless Local Area Network. Yang dimaksud adalah jaringan komputer yang menggunakan gelombang radio sebagai media transmisi data. Informasi yang ditransfer dari satu komputer ke komputer lainnya menggunakan udara atau tanpa kabel. WLAN sering disebut sebagai jaringan nirkabel atau jaringan wireless. Wi-Fi merupakan kependekan dari Wireless Fidelity, yang memiliki pengertian adalah sekumpulan standar yang digunakan untuk jaringan lokal nirkabel atau WLAN yang didasari pada standar terbaru dari saat ini sedang penyusunan spesifikasi terbaru yang menawarkan banyak peningkatan mulai dari luas cakupan yang lebih jauh hingga kecepatan transfernya. Awalnya Wi-Fi ditujukan untuk penggunaan perangkat nirkabel dan jaringan area lokal. Namun saat ini lebih banyak digunakan untuk mengakses internet. Hal ini memungkinkan seseorang dengan komputer dengan kartu nirkabel atau wireless card
untuk terhubung dengan internet dengan menggunakan titik akses atau dikenal dengan hotspot. Selanjutnya, wireless area network. Wireless wide area network yang disingkat WWAN. Wide area network adalah sebuah jaringan yang memiliki jarak yang sangat luas karena radiusnya mencakup sebuah negara dan benua. WWAN menggunakan sarana fasilitas transmisi seperti telepon, kabel bawah laut, ataupun satelit. Kecepatan transmisinya beragam dari 2 MB per sekon, 34 MB per sekon, 45 byte per sekon, 155 MB per sekon, atau kadang-kadang lebih. Faktor khusus yang mempengaruhi desain dan performance-nya terletak pada siklus komunikasi, seperti jaringan telepon, satelit, atau komunikasi pembawaan lainnya. Sedangkan jaringan area luas nirkabel atau yang disebut WWAN adalah bentuk jaringan nirkabel. Ukurannya yang lebih besar dari jaringan area luas dibandingkan dengan jaringan area lokal, yaitu dengan memanfaatkan perangkat wireless daya tinggi serta frekuensi tinggi dan biasanya dipasang dengan antena atau pengarah sektolar, contoh antena grid, nanogrid, dan lain-lain. Berbagai komputer telah terintegrasi kemampuan WWAN. Pada dasarnya, WWAN adalah transmisi data melalui teknologi Wi-Fi jarak jauh dan topologinya terhubung dengan backbone internet suatu ISP atau Internet Service Provider, sedangkan WLAN sama dengan jaringan LAN (Local Area Network) yang menghubungkan beberapa komputer suatu wilayah yang tak terhubung dengan internet. Yang keempat yaitu wireless metropolitan area network yang disingkat WMAN. Yang dimaksud wireless metropolitan area network ini adalah jaringan network yang menghubungkan beberapa jaringan WLAN. Contoh teknologi WWAN dan WMAX, seperti dari gedung satu ke gedung lain terdapat area-area yang memiliki transportasi jaringan tersebut. Jadi kesimpulannya yaitu jaringan nirkabel yaitu untuk kita memudahkan dalam melakukan komunikasi atau melakukan pentransferan data dari berbagai tempat atau wilayah. Seperti jaringan nirkabel telah menjadi bagian komunikasi dari abad terakhir, di mana terkait sejarahnya sendiri, pengadopsian awal teknologi nirkabel terutama adalah militer, layanan darurat, dan organisasi penegakan hukum. Sebagai contohnya misalnya seperti bagian militer, yaitu tentang rencana-rencana dan apa situasi yang terjadi di sebuah tempat barak atau tempat
kediaman sebuah angkatan. Selanjutnya yaitu keamanannya, yaitu yang terkait tentang keamanannya, yaitu perlu diketahui pada dasarnya jaringan nirkabel ini dibuat berdasarkan kebutuhan dari penggunanya. Di mana contoh wireless network tersebut adalah pertama, mobile phone networks atau jaringan telepon seluler untuk penggunaan masyarakat umum. Jaringan sensor nirkabel atau bisa disebut wireless sensor network untuk penggunaan perangkat khusus. Jaringan satelit communication network dalam penggunaan yang luas. Baiklah, hanya segitu materi yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.